Sini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tugas 1 dan tugas 2 Jarkom. Ini tugas pertama ya. Kita siapkan router itu berjumlah 5. Kemudian kita masukkan switchnya. Kemudian kita masukkan switchnya. Selanjutnya kita sambungkan kabel strike dari router ke switch. Kita pakai Oh ya, sebelumnya kita ganti dulu ya belum available ini di CFP. Jadi kita matikan dulu. Sisa dari slot yang kosong itu dimasukkan ini ya, teman-teman. Jadi kita lanjut, kita pasang switchnya. Ternyata tadi switchnya beda, jadi agak salah prosesnya. Kita lanjut. Ini jangan sampai salah ya, switchnya tuh tetap sama, jangan sampai ketukar switch PT yang kita pakai. Sebelumnya di CFP.
Kemudian kita lanjutkan dengan menyambungkan kabel crossover di masing-masing router ya. Kita mau dari router yang pertama sambungin ke router kedua sampai ke router yang terakhir. Ini punya yang bultannya punya kita perlu pastikan ini nah ini kita onin dulu di pas ethernetnya masing-masing di masing-masing router. Sebelumnya kita ganti dulu, kita ganti config-nya supaya di on dulu. Kita config, kita ke fast ethernet 0/0. Kemudian di bagian sini kita on kan. Hapus dulu nggak sih? Hapus dulu itunya teksnya, hapus dulu sayang. Ini mestinya nih. Kayaknya matiin dulu deh, matiin dulu. Matiin dulu. Udah. Jangan ini kan. Enter, PPT ini apa aja? PPT, enter, lagi info, yang PPT. Enter, PPT 100, 0, 1
Meskipun UNPT no ya. Terus inti NT Pak 00 aja garisnya 200 0 29 0 29 berapa dikali oke sip sebentar oke bisa tahu sip sip tadi aja kemudian res kemudian res berapa 200 0 berapa kok aja cetak oke tadi aja punya ada di sini dik yang punya 200 0 oke nah salah 129 wah salah nih oke tadi ini tadi kita lagi bikin kalau tadi ini baca terus aja semua aja terus terus mau dah exit terus sekarang kita apa yang tema 90 enter terus IP address 200 0 oh bisa 3 0 ya 253 terus 255 enter mencatat exit oke coba sebanyak kali di sini ini udah Oke, untuk yang selanjutnya akan saya lanjutkan untuk memberi nama divisi-divisinya. Jadi di sini ya urutkan dari dasar perhitungan di LSM-nya. Jadi dia diurutin dari yang terbesar. Jadi di sini yang terbesar itu ada divisi D yang membutuhkan 60 host. Jadi di sini IP internetnya 200.0.0/26. Dan untuk IP gateway-nya yang di divisi D itu ada 200.0.1/26. Untuk yang selanjutnya itu ada divisi B. Divisi B itu IP internetnya 200.0.0.64/26. Untuk IP gateway-nya 200.0.65/26.
Untuk ini selanjutnya itu ada divisi C. IP internetnya 200.200.128/27. Untuk IP gateway 200.0.129/27. Selanjutnya nih ada divisi A. IP internetnya itu 200.0.160/28. IP gateway-nya 200.200.0.161. Slash-nya sama 28. Oke, untuk yang divisi terakhir ini ada divisi E. Karena dia hanya membutuhkan 5 host. Jadi ini yang ada di urutan terakhir. IP internetnya 200.200.0.76. Jadi dia slash-nya 29. IP gateway-nya 200.0.177 /29. Jadi ini untuk IP internet dan IP gateway masing-masing divisi. Selanjutnya itu ada IP yang dari D ke B, B ke C, C ke A, dan divisi A ke E. Jadi sekarang karena ini hanya membutuhkan sebenarnya cukup pakai slash 30 ya, karena tidak membutuhkan banyak host. Jadi di sini IP internet dari divisi D ke divisi B itu dia 200.0.184/30. IP gateway dari divisi D itu sama dengan 200.0.185/30. Untuk IP gateway divisi B itu ada 200.200.186/30. Nah, untuk IP internet dari divisi B ke divisi C itu 200.188/30. IP gateway dari DB-nya itu ada 200.200.189. Untuk yang IP gateway divisi C itu 200.200.0.190. Ini masing-masing slash-nya 30. Berikutnya itu ada IP internet dari divisi C sampai divisi A 200.0.192. IP gateway dari DC-nya itu 200.0.193. Ini slash 30 masing-masing. Ada IP gateway dari divisi A yang mengarah ke divisi C-nya itu berarti 200.0.194. Maaf, 194. 30. Jadi untuk IP internet dari divisi A ke divisi E itu 200.0.196/30. IP gateway untuk divisi A itu 200.0.194/30.
197. Terus 30 untuk IP gateway dari divisi E itu 200, 198, 130. Oke, jadi untuk beberapa IP yang untuk coding di CA-nya, jadi ini IP gateway yang untuk yang FA1 ini sudah di 105. Lalu ini ada di nanti diberi alamat yang FA1 dari rute divisi B ke divisi D ini diberi alamat. Oke, jadi kita mulai dari rute divisi B. Lalu kita enable dulu konfigurasi terminal. Itu PSFA 0 yang menuju switch, itu memberikan IP ke DHCP-nya. Jadi kita kasih IP, nanti IP internetnya 200, 200, 300. Jadi kita mulai untuk IP address yang interface 0 itu 200, 200 nanti 1. Untuk standarnya 255, 192 alias 26. Kemudian selanjutnya kita akan konfigurasi IP DHCP-nya sama DHCP exclude address ini supaya DHCP-nya ini tidak memberikan IP yang sama di sebelumnya, maka tidak ada kesalahan untuk IP berikutnya ini harusnya kita lihat aja. Ini mungkin TK 0 harusnya IP-nya itu untuk standarnya 25. Terus nanti saya sebutkan jadi sama IP sebenarnya nanti kita masuk ke konfigurasi IP DHCP-nya itu IP DHCP exclude address 200, 200 nanti 65. Kemudian untuk misalnya DHCP divisi itu levelnya 200, 200 titik 64 sesuai dengan yang tadi sampai masnya sama 25, 25, 192, 192. Kemudian di bawahnya 200, 200 titik 65. Kemudian MS server 888 exit exit Ctrl C. Baik, ini konfigurasi yang sudah ulang dan loading. Kita untuk pengaturan interface yang mengarah ke divisi D sama divisi C-nya. Oke, divisi kita karena interface PK maksudnya konfigurasi terminal interface PK 1.0 ini dia yang mengarah ke divisi D. Ini ID address 200, 200, 0. Ini ada di sini. Yang di berarti kita 126. 126 itu 255 sampai 255, 255 titik 252 karena dia pakai slash 30. Untuk selanjutnya itu kita shutdown, exit, kemudian kita masuk ke interface yang 6/0 yang mengarah ke divisi C. Interface FA 6/0. Ini IP address-nya 200, 200 titik 0 titik, karena ini kita lihat ini divisi dari DC-nya 18 dari DB 189 yang menuju ke DC, maaf. 189. Subnetnya 255, 255, 255, 252 karena masih size 30. Shut. Exit. Kemudian ini kita lihat untuk FA1/0 nya sudah benar 186. Terus yang divisi yang mengarah ke divisi C-nya yang FA6/0 ini ada di 200.189/30. Ini tadi ada kesalahan dikit, jadi FA9/0 nya jadi dikasih IP, tapi ini sebenarnya ada salah konfigurasi dikit tadi, jadi mohon dimaklumi. Kemudian kita coba buka untuk IP DHCP-nya di PC. Sudah benar ya, karena dia dimulai dari 66, karena yang 65 itu sudah untuk gateway. Selanjutnya kita masuk ke coding konfigurasi untuk divisi C. Coding untuk divisi C-nya itu kita enable dulu konfigurasi terminal. Kita ngasih alamat IP ke switch-nya dulu ya untuk DHCP PC-nya 0/0. IP address kita lihat di sini. Nggak kelihatan di sini. Ini di sini kan yang divisi C itu 128 ya. 128, jadi di sini 200, 200, 0, 128. Berarti untuk ininya 129 ya.
Untuk IP address-nya subnetnya 255 karena dia maaf 224 karena dia udah /27. Iya, kalau untuk /27 itu subnet max-nya harusnya 224. Kemudian ini kita masuk ke konfigurasi IP DHCP poolnya. Satu 29 ya. Divisi C. Networknya tadi sudah dilihat dimulai dari 200, 200.1.28, 255, 255, 255, 224 karena dia /27. Default routernya itu ada di 200.206.29. DNS server. Ini untuk DNS servernya semua router sama ya. Jadi tetap 88. DHCP-nya sudah konfigurasi sudah terbuilding. Terus kita lanjut untuk memberi alamat ke interface 101 yang mengarah ke divisi B sama mengarah ke divisi A yang pakai interface 6/0 ya. Jadi di sini udah ada ya IP-nya. Jadi kita tinggal masukin aja. Kita lanjut IMT 1/0. Dua 40 ini ini ternyata untuk konfigurasi ini yang FA1 nya ada, saya salah lihat. Jadi harusnya 200 0 itu harusnya 190, maaf saya salah lihat. Jadi 255 252 karena dia /30 ya. Jadi kayak gini kita bisa exit. Kemudian dari sini kita lanjut untuk memberi alamat ke interface yang FA 6/0 itu yang menuju ke divisi A ya, divisi sebelahnya. Kemudian di shutdown, exit. Sekarang kita lihat untuk IP DHCP-nya. Sudah sesuai ya, karena dia kan 128, 129 gateway, jadi dia IP DHCP-nya dimulai dari 130. Ini juga untuk ininya sudah sesuai 129. Sini 192 yang FA 6/0 193 sesuai sudah yang DC. Kemudian yang
1 per 0 juga sudah sesuai. Ini 190 ya. Jadi kita lanjut ke pengaturan yang divisi A. Biasa kita enable dulu konfigurasi T, kemudian interface FA untuk memberi alamat untuk yang menyambung ke switch dan PC-nya dulu ya. Jadi 200 0.160 jadi gateway 161 240 karena yang C itu dia /28 jadi subnet max-nya 240 ya. Kemudian kita masuk ke konfigurasi IP DHCP-nya. Ini yang divisi A ya tadi. Oke, jadi network 200 0 titik. Network tadi 160 ya berarti. Ya belum 160. 255 255. Terus 240 ya. Sama. Default routernya. DNS server. Kemudian exit. Right. Ini konfigurasi DHCP-nya udah bisa berhasil. Kita lanjut untuk interface yang menuju ke divisi C sama divisi E. Jadi ada interface 1 per 0 sama 8 per 0 ya. Ini yang penting tadi IP tadi. Ini dari jika ada di situ. Kemudian saya katakan semua ya, marker di sini ya. Oke, di sini kita cek dulu. Kemudian hijau yang aktif di sini juga udah ya, IP-nya 161 dan yang anak 0. Kemudian kalau sudah yang aktif sudah ada. Untuk IP DHCP-nya kita kembali dulu ke DHCP. Sudah berhasil. Oke, kita konfigurasi untuk yang DCE. Kita ambil dulu. Kita mulai dulu IP yang DHCP-nya di sini. IP address itu 117. 248 karena yang tadi size-nya itu 9. Dia adalah perang. Oke, selanjutnya mulai masuk di marker DHCP ya. IP DHCP divisi E 176. Kemudian kita bertanya oke, kita konfigurasi ke intek 1 mengarah ke divisi A. Ini mengarah ke divisi A. Interface FA 0 per 1. Maaf, 1 per 0. Konfigurasi tinggal dulu. Interface FA 1 per 0. Interface 100 0. Tadi kita sudah ya. Yang mana? Sekarang kita coba lihat ya. Alamatnya sudah sesuai.
divisi C kita dulu. Kita yuk. Oke, selanjutnya ini ada konfigurasi untuk routing statik untuk semua router agar bisa isinya berkomunikasi satu sama lain ya. Jadi untuk Komputer divisi D ini kita harus dari berapa lagi dari divisi mulai divisi D, divisi C, divisi A, divisi B. Ini habis untuk divisi D. Ini kita sudah berikan saja. 64. Jadi kita masih ada 1 lagi, 5. 1, 2. Maksudnya ini divisi ya. Jadi pakai ini divisi 200, 200, 0, 26, sebentar ya. Jadi kalau divisi menggunakan divisi D, itu lagi. Jadi divisi langsung. Terus itu dari divisi C yang menggunakan divisi D. Ini rekomendasi 8. Rekomendasinya 24. Ini rekomendasi 24 karena tersebut ya. Jadi sama di divisi D sama di ke divisi D, kita ya. Bisa berhasil. Ini hanya untuk yang divisi C, divisi divisi A. Untuk divisi A itu kan ID-nya 160 ya. Esoknya 240. Jangan divisi B, divisi A. Ya. Kemudian terakhir itu untuk divisi E. Dari divisi E itu dia IP-nya 176. Netmax-nya 248. Jalurnya masih sama lewat divisi B, jadi kita add sudah. Kemudian kita lanjut ke divisi B. Kita ke router config static. Dari router B, ini untuk berkomunikasi ke D, ini kita bisa melalui gateway divisi D itu 185 ya. Kita masuk network ya. Divisi D, kemudian hasilnya ya. Berarti 200, 200, kita ini ya, divisi D 120. Ya, nah untuk divisi D, divisi D hanya 128. Netmaxnya 224 ya. Kalau betulnya kita mau mengikuti divisi D ya. Betulnya, kalau divisi D, yang divisi D namanya divisi D ada 190. Kemudian yang berkomunikasi ke A, router A itu melalui 192 juga. Karena sudah divisi D ya, 192 jadi divisi A 160, dan 192. Approve. Kemudian yang divisi D itu ya, caranya 192 harus melalui divisi C. 106, 58, kita 90. Kemudian kita untuk router di router yang dua divisi yang router yang di divisi C, oke, sakit. Ini router C kita untuk router C itu dia melalui DPD oke, DPD 200, 205, 202, 200, 200, 100, nah ya, melalui divisi D. Nah, kemudian untuk router C router C, yang sambung IP yang D, batasnya misalnya dengan proses ulang, jadi kalau misalnya lagi router B, ada router B, ini kalau untuk router C sudah ditahan langsung IP, kita harus sambung ini, masih 40. Maksudnya itu dia 194, karena untuk komunikasi ke divisi A itu DPD-nya 194. Contoh komunikasi dari router divisi D ke divisi E itu dia sama saja dari divisi A ke divisi A, jadi misalnya 194, kita ganti IP, divisi E ini 204. Ya, sudah. Kemudian lanjut untuk yang dari divisi A atau divisi A kita penting. Untuk berkomunikasi ke router D, itu dia melalui gateway DC, karena dia harus melewati gateway DC atau next hop-nya itu DC. Masukkan dulu IP tadi. Ya, untuk divisi B kita masukkan dulu IP. Ini masih sama, dia melewati divisi C ya, divisi C-nya, kita sudah masuknya. Kemudian untuk berkomunikasi ke C itu kita ganti dulu jadi IP router C. 24, sama ya besoknya. Kemudian terakhir yang berkomunikasi ke router E. Ini 28, masih jalurnya ini pakai 198 ini. Ya, lewat gateway DE 198. Oke, sudah. Routing statik di router divisi A, selanjutnya kita lakukan routing statik di divisi E. Kemudian kita lanjut untuk yang konfigurasi routing statik divisi E. Di sini kita masukkan port dari divisi D dan ini next hop-nya sama ya, dia melewati divisi A, jadi pakai gateway yang divisi A itu ada 197 ya. Kita masukkan divisi D. Kemudian masuk, kemudian 128, 24, 10, 20. Ini sudah selesai, sekarang kita mau coba komunikasi dari router D ke divisi router B. Oke, jadi setelah masing-masing router yang dari divisi statik, sekarang kita mau coba dari divisi B ke divisi B. Ini successful. Selanjutnya dari divisi D ke divisi C, juga successful. Dari divisi D ke divisi A, juga successful. Dari divisi D ke divisi E, juga successful. Lalu kita coba dari divisi B ke divisi A, ini successful. Dari divisi B ke divisi C, successful. Divisi B ke divisi A, juga successful. Terakhir dari divisi B ke divisi E, juga successful. Kemudian kita lanjut untuk tes di divisi C ke divisi A, juga successful. Kemudian dari divisi C ke divisi B, juga successful. Dari divisi C ke divisi A, juga successful. Kemudian dari divisi C ke divisi E, juga successful. Selanjutnya kita akan melakukan tes dari divisi A ke divisi E, successful. Dari divisi A ke divisi B,
divisi tersebut, kemudian dari divisi A ke divisi C, divisi tersebut, kemudian dari divisi A ke divisi E, divisi tersebut. Laki ini melakukan pengecekan dari divisi E ke divisi C, divisi E ke divisi A, ini sukses, dari divisi B ke divisi E, divisi tersebut dari divisi C, divisi E, tersebut, laki dari divisi E dan divisi A. Oke, seperti semua, jadi sekian video untuk routing static kuis jenderal komputer 1. Sekian dan terima kasih. Ya, jadi di sini saya akan melanjutkan project keduanya dengan case itu. Di sini ada 4 lab. Pertama, kita tambahin dulu router di masing-masing labnya. Router di mana dah? Tambahin router satu-satu. Selanjutnya kita tambahin switch di sini satu-satu juga di bawah di routernya ini. Selanjutnya kita tambahin PC. Jadi selanjutnya kita sambung router ke PC, router ke switch, dan dari switch ke PC menggunakan kabel. Untuk selanjutnya menambahkan port dulu di routernya menggunakan yang 1 CP. Bukan hal yang sama semua router. Selanjutnya kita sambungkan router menggunakan port kabel. Kemudian kita harus melakukan sedikit konfigurasi pada CP router. Terus di sini, kita nyalakan port statusnya. Ya, selanjutnya saya akan menambahkan nodes untuk tiap-tiap IPnet dari routernya. Untuk lab A, IP-nya itu adalah 192.168.200.0/27. Untuk IP gateway lab A adalah 192.168.200.1/27. Untuk lab B adalah 192.168.200.2/27. Lab B itu adalah 192.168.200.300/27. Selanjutnya untuk IPnet C itu ada di 192.168.164/27. Gateway-nya dari 192.168.200.5/27. Untuk IPnet web D sama dengan
Ya, selanjutnya saya akan menambahkan IPNet Lab A ke Lab B. Itu ada di 192, 168, 100, 198, plus 27. Oke. Lab A, Lab B. Sorry, Lab A. 92, 168, 200, 109, plus 27. Banyak. Lagi. Coba ya. 200, 130, plus 27. Selanjutnya pakai gateway. IPNet dari Lab B ke Lab C. 200, 193, plus 27. IP gateway Lab D 192, 168, 200, 194, plus 27. Jadi di sini saya akan melanjutkan menggabungkan dari router C ke D. Pertama, Oke, udah. Oke. Import. Ini bentar. sekian kalau dari sekian jawaban dari kelompok 2. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.